Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuwinta Srifani dengan NIM K1A1222071 dari Program Studi Pendidikan Dokter. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Ostrea edulis. Ostrea edulis atau yang lebih dikenal dengan Ostrea Eropa merupakan salah satu spesies yang berasal dari filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Ostreoid, famili Ostroidae, genus Ostrea, dan spesies edulis. Ostrea edulis normalnya berukuran antara 3,8 hingga 11 cm atau 1,5 hingga 4,3 inch. Cangkangnya berbentuk lonjong atau mirip buah pir, berwarna putih, ada juga yang berwarna kekuningan atau krem, dengan permukaan yang kasar yang menunjukkan pita konsentris berwarna coklat pucat atau kebiruan di katup kanan. Permukaan bagian dalamnya halus dan berwarna keputihan atau abu-abu kebiruan. Untuk cara hidupnya sendiri, Ostrea edulis dapat ditemukan di muara dan perairan pantai dangkal dengan substrat yang keras berupa lumpur dan juga bebatuan. Selain itu, Ostrea edulis berkembang biak dengan cara reproduksi seksual. Mereka memiliki siklus hidup yang melibatkan tahap larva yang berenang bebas dan kemudian menetap di suatu tempat ketika mereka cukup matang. Untuk penyebarannya di laut, spesies ini secara alami tersebar di sepanjang pantai barat dan selatan Eropa dari Norwegia hingga Maroko, dan termasuk sebagian besar kepulauan Inggris dan pantai Mediterania. Penangkapan Ostrea edulis di alam dapat dilakukan dengan berbagai metode, tetapi perlu mematuhi regulasi lokal untuk keberlanjutan dan perlindungan ekosistem. Metodenya meliputi pencarian manual, jaring kerang, trawl net, scuba diving, dan budidaya. Penting untuk memeriksa dan juga mematuhi peraturan setempat sebelum melakukan kegiatan penangkapan. Untuk potensi pemeliharaan, budidaya atau pemeliharaan Ostrea edulis memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan juga dapat memberikan manfaat ekologis. Beberapa potensi dan manfaat dari budaya Ostrea edulis antara lain yang pertama adalah pasar komersial. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ostrea edulis adalah komoditas yang dicari di pasar perikanan dan makanan laut. Budidayanya sendiri dapat memberikan pasokan yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan pasar. Lalu yang kedua, untuk pemulihan ekosistem. Budidaya Ostrea edulis dapat membantu dalam pemulihan ekosistem pantai dan juga perairan dangkal. Kerang ini dapat berperan sebagai filter alami, menyaring partikel organik dan plankton dari air sehingga meningkatkan kualitas air dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Lalu yang ketiga, sebagai pemberdayaan lokal. Budidaya kerang dapat menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan bagi komunitas pesisir. Edulis tentunya memberikan berbagai banyak sekali manfaat bagi manusia, diantaranya yakni menjadi sumber protein yang mana Ostrea edulis memiliki protein hewani yang kaya. Yang kedua, memiliki kandungan nutrisi penting seperti zat besi dan omega 3 asam lemak yang bermanfaat untuk kesehatan jantung, otak, dan sistem saraf terutama pada wanita hamil dan juga ibu menyusui. Lalu yang ketiga, berkontribusi pada budidaya dan industri perikanan. Secara ekonomi, budidaya Ostrea edulis menjadi sumber pendapatan bagi nelayan dan peternak kerang. Produk ini memiliki nilai pasar yang baik dalam industri perikanan dan juga makanan laut. Lalu yang keempat, Ostrea edulis ini sangat berperan penting sebagai filter alami dalam ekosistem laut, yang mana mereka menyaring partikel-partikel organik dari air, membantu membersihkan lingkungan air dan menjaga keseimbangan ekosistem. Adalah kandungan gizi Ostrea edulis. Bisa dilihat bersama bahwa kandungan gizi Ostrea edulis ini sangat tinggi. Komponen paling tingginya terdapat pada energi,
sebanyak 70-80 kalori, protein 9-10 gram, lemak 2-3 gram, zat besi 6-8% AKG, selenium 50-60 mikrogram, vitamin B12 140-190% AKG, dan juga omega 3-nya berupa EPA dan DHA yang jumlahnya sangat bervariasi sekali. Nah, untuk kandungan vitamin atau mineral yang ada dalam Ostrea edulis ini tentunya sangat banyak sekali. Di antaranya ada vitamin. Vitamin di sini ada vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, dan juga sintesis DNA. Selain itu ada juga vitamin C sebagai antioksidan yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Dan juga ada beberapa mineral lainnya, di antaranya ada zat besi atau iron yang berperan dalam transportasi dalam darah. Lalu yang kedua ada selenium yang berfungsi sebagai antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas. Lalu yang ketiga ada juga zinc yang berperan untuk sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan sel, dan juga penyembuhan luka. Dan ada kalsium yang berperan penting untuk kesehatan tulang dan gigi, serta berbagai fungsi fisiologis lainnya. Lalu ada magnesium yang diperlukan untuk fungsi otot, sistem saraf, dan banyak proses biokimia lainnya. Lalu ada fosfor juga yang sangat berperan penting untuk pembentukan tulang dan gigi, serta metabolisme energi.